Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi, pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam, pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai Persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan, islahkan hati kuatkan persatuan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahu ar-rahmanur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin. Hakikat keluarga di dalam Islam adalah sebagaimana dinyatakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, yaitu ikatan pernikahan dari diri kamu. Hakikat keluarga, kalau kita mendengar kalimat atau kata keluarga, tentu saja yang terbayang dalam benak kita adalah adanya seorang ayah, seorang ibu, dan anak. Atau ada anggota keluarga yang lain yang ikut di dalam keluarga tersebut, baik itu nenek, kakek, atau saudara-saudara lainnya. Itu persepsi keluarga yang seringkali ada atau dipahami oleh masyarakat. Namun menurut ajaran Islam, hakikat keluarga adalah sebagaimana yang tadi disampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 21, bahwa hakikat keluarga adalah manakala terjadi yang namanya ikatan pernikahan, terjadi akad nikah. Maksudnya manakala ada dua pasang laki-laki dan perempuan, kemudian mereka hidup dalam satu rumah, bahkan sampai punya anak, kalau mereka hidup bersatunya itu bukan atas dasar akad nikah, atau yang kita kenal sekarang dengan yang namanya kumpul kebo atau saman lepen dan lain sebagainya. Menurut ajaran Islam, mereka walaupun terdiri dari 3 orang, ayah, ibu, anak, atau 2 orang, suami dan istri, kalau mereka bersatunya bukan atas dasar akad nikah atau tidak dimulai dengan akad nikah, maka tidak bisa dikategorikan sebagai keluarga. Kenapa? Karena dalam Quran surat An-Nisa ayat 21 tadi jelas bahwa sebuah keluarga, satu keluarga baru dikatakan sebuah keluarga manakala diawali dengan adanya akad nikah. Dan akad nikah dikatakan oleh Allah sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung atau perjanjian yang kuat. Kenapa pernikahan atau akad nikah dikatakan mitsaqan ghalidha? Ada 4 alasan secara logis yang menyebabkan pernikahan dikatakan mitsaqan ghalidha. Pertama, karena pernikahan merupakan ibadah terlama. Yang kedua, pernikahan merupakan belajar terlama. Yang ketiga, pernikahan merupakan kebersamaan terlama. Dan yang keempat, pernikahan merupakan jembatan penghubung antara 2 keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan sehingga mereka bersatu menjadi satu keluarga. Itu alasan secara logis kenapa pernikahan dikatakan mitsaqan ghalidha. Kemudian suatu keluarga ini akan bisa mewujud menjadi keluarga yang sakinah atau barokah manakala ditanamkan atau dipancangkan
pilar-pilar untuk bisa terwujudnya keluarga yang sakinah dan barokah tersebut. Apa saja pilar-pilar keluarga sakinah dan barokah? Di antaranya ada 5 pilar yang harus ditancapkan atau dipasangkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan barokah. Pilar yang pertama adalah kekuatan agama. Ini sangat penting sebagai pondasi pertama dan utama. Kenapa? Karena dengan adanya pilar agama ini atau kekuatan agama ini, satu keluarga yang terdiri dari berbagai karakter yang berbeda, ya, dari mulai suami istri saja sebelum mereka punya anak, mereka berdua berasal dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda, atau kebiasaan yang berbeda, tentu saja akan sulit dipersatukan manakala tidak didasari oleh agama. Oleh karena itu, kekuatan yang pertama untuk mewujudkan keluarga sakinah dan berkah adalah harus ada kekuatan agama yang ditanamkan atau dimiliki oleh seluruh anggota keluarga, bahkan bukan hanya difahami agama itu, tapi sekaligus diamalkan atau dilaksanakan. Untuk bisa mewujudkan kekuatan agama ini, maka biasakanlah di antara anggota keluarga untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama. Misalnya, seringkali kita melihat yang rajin ke pengajian adalah ibu-ibu, sementara bapak-bapaknya jarang-jarang. Suatu saat ibu harus bisa mengajak kepada bapak untuk ikut serta dalam pengajian. Bahkan kalau sudah punya anak, diajak serta pula anak-anaknya supaya faham dengan ajaran-ajaran agama. Atau yang kedua, kekuatan agama ini bisa diterapkan dalam keluarga dengan cara pembiasaan ibadah secara berjamaah. Contohnya sholat berjamaah, saum sunat, ya, berbareng atau bareng-bareng di antara anggota keluarga. Sholat tahajud itu kan bisa dibiasakan. Ini merupakan pondasi kekuatan agama yang merupakan pondasi pertama untuk mewujudkan keluarga sakinah dan barokah. Kemudian yang kedua, pondasi atau pilar yang kedua adalah kekuatan cinta atau mawaddah. Nah, ini kekuatan cinta ini bisa dibangun, bisa ditumbuhkan dengan 3 cara. Pertama, perbanyaklah saling menghargai atau harus saling menghargai di antara anggota keluarga, ya. Jadi antara suami istri atau ayah, ibu, orang tua dengan anak harus bisa saling menghargai, saling memahami dan menghargai orang lain. Ya, jangan sekali-kali menyepelekan jasa orang lain. Sekecil apapun, sedikit apapun, kalau itu merupakan suatu kebaikan layak dan patut kita hargai. Nah, seringkali yang menjadi permasalahan di dalam rumah tangga karena antara anggota keluarga satu dengan yang lain sudah tidak ada saling menghargai. Ya, itu yang kedua. Yang pertama untuk bisa menumbuhkan yang namanya mawaddah. Kemudian yang kedua saling memberi hadiah. Ya, kita senang ya kalau ada orang yang memberi hadiah. Ya, saling memberi hadiah. Jangan pelit-pelit. Dan kalau kita membayangkan hadiah itu tidak mesti dengan benda, ya, tidak berbentuk benda. Cukup dengan ucapan terima kasih atau apresiasi, ya, kepada anggota keluarga kita, itu pun sudah merupakan hadiah. Kita menyuruh seorang anak untuk melakukan sesuatu, kemudian setelah melaksanakan kita bilang, terima kasih nak. Nah, itu suatu hadiah. Anak akan merasa bahagia, akan merasa senang, walaupun hadiahnya tidak berbentuk materi. Dan nanti itu akan berbekas pada diri anak, manakala mereka disuruh kembali, tidak akan sulit. Kenapa? Karena dihargai. Ya, dihargai dengan walaupun hanya sebatas diberi hadiah dengan ucapan. Nah, kemudian yang ketiga, untuk bisa mewujudkan atau menumbuhkan yang namanya mawaddah di antara anggota keluarga, kita jangan atau kita harus mengingat kebaikan-kebaikan anggota keluarga kita. Ya, memang tidak ada orang yang sempurna, pasti pernah berbuat salah, ya. Tapi jangan sekali-kali perbuatan salah itu dijadikan alasan untuk melupakan kebaikan-kebaikan seseorang. Jangan sampai terjadi sebagaimana yang diramalkan oleh Rasulullah atau dilihat oleh Rasulullah bahwa
penghuni neraka kebanyakan adalah kaum wanita. Ketika ditanya apa penyebabnya mereka masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah, karena kebanyakan dari kaum wanita itu tidak pernah bersyukur kepada suaminya. Ketika suami melakukan suatu kesalahan, hilang semua kebaikan-kebaikan yang sudah diperbuatnya terhadap istri tersebut. Ya. Nah itu, jadi 3 hal untuk bisa menumbuhkan yang namanya mawadah. 1, saling menghargai, memahami dan saling menghargai. Yang kedua, saling memberi hadiah. Yang ketiga, jangan mengingat-ingat kesalahan atau kejelekan orang lain, tapi ingat-ingatlah jasa-jasa atau kebaikan-kebaikannya. Itu kekuatan yang kedua, yaitu kekuatan cinta. Pilar yang ketiga adalah kekuatan doa. Tadi dinyatakan bahwa pernikahan atau keluarga atau rumah tangga itu termasuk misakon golido, diantaranya karena termasuk ibadah terlama, belajar terlama, kemudian kebersamaan terlama. Tentu saja itu merupakan hal yang berat, ya, bukan hal yang mudah untuk bisa melaksanakan ketiga hal tersebut. Maka senantiasa kita harus mendukungnya dengan berdoa kepada Allah. Karena apapun yang kita lakukan, ikhtiar apapun yang sudah kita kerjakan, apabila tidak disandingkan, tidak dimintakan pertolongan kepada Allah melalui doa, mustahil bisa terwujud apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, banyaklah berdoa, karena dengan doa itu merupakan pilar untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah dan barokah. Kemudian yang keempat, kekuatan kata-kata. Ini penting, karena di antara anggota keluarga seringkali kurang komunikasi, ya, dan ini permasalahan yang muncul disebabkan kurang komunikasi atau terjadi miskomunikasi. Nah, maka di sini ketika kita berkomunikasi dengan sesama anggota keluarga kita, jagalah kata-kata, ya. Jagalah kata-kata. Sekalipun kita mendapatkan ketidaksetujuan atau ketidakenakan dengan sikap anggota keluarga kita, tapi coba kita ingatkan dengan kata-kata yang baik, ya. Dengan kata-kata yang tidak menambah panas suasana, ya, atau bisa menimbulkan permasalahan baru. Maka harus dijaga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan menjaga kata-kata untuk menjaga sakinah atau harmonis rumah tangga. Misalnya dengan penyebutan kepada istrinya dengan ucapan-ucapan yang mesra. Rasulullah seringkali memanggil Siti Aisyah dengan sebutan Humairo. Tidak ada salahnya kita pun terhadap pasangan kita atau terhadap anak-anak kita punya istilah-istilah atau istilah landihan-landihan, ya, yang bisa menunjukkan sebagai rasa kemesraan, ya, baik kepada pasangan ataupun kepada anak. Jadi itu akan menumbuhkan rasa harmonis atau keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah. Jadi menjaga kata-kata. Dan yang kelima, pilar yang kelima untuk bisa mewujudkan atau membangun keluarga yang sakinah dan berkah adalah kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu ini penting, kenapa? Karena yang namanya tadi berumah tangga adalah belajar terlama. Sejak kita melakukan akad nikah sampai kita punya anak, punya cucu, itu sebetulnya selama itu juga kita terus belajar dan belajar. Artinya bahwa kita harus bisa membuka diri, membuka wawasan, membuka pikiran dengan perubahan-perubahan yang nyaris atau pasti akan terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Contoh mudah, dulu ketika kita pertama nikah diberi apapun oleh suami tidak pernah protes, ya. Tapi sekarang karena wawasan kita sudah luas, kemudian pergaulan juga sudah luas, ketika diberi hadiah atau sesuatu oleh suami yang tidak cocok, ya, dengan kondisi masa kini, maka kita suka protes. Kok seperti ini atau kok begini warnanya, ini kan tidak cocok. Nah, itu si suami jangan marah. Kenapa? Jangan bilang, kok ibu dulu tidak pernah protes kalau dikasih sesuatu, tapi sekarang kok protes. Ini harus tahu bahwa istrinya sekarang sudah gaul, sudah bertambah wawasannya, ya, sehingga ini harus bisa diantisipasi. Atau sebaliknya, istri pun jangan heran kalau suami misalnya macam-macam, banyak permintaan, ya, beda dengan dulu. Dulu mah dikasih makan dengan apa saja dilahap, sekarang mah banyak nawar. Ibu jangan marah.
Itu menunjukkan bahwa yang namanya ilmu atau pengetahuan terus berkembang, sehingga manusia pun ingin mengikuti perkembangan tersebut. Ini penting, termasuk anak-anak ya. Anak-anak zaman sekarang justru lebih canggih ya, lebih potensial, lebih apa istilahnya? Mereka lebih menguasai teknologi ketimbang orang tuanya. Nah, kita sebagai orang tua jangan menutup diri, apalagi sampai marah kalau ditanya oleh anak kita tidak tahu. Tapi justru kita harus membuka diri. Kita mau belajar kepada mereka bagaimana seharusnya supaya kita bisa mengikuti keinginan mereka. Itu diantaranya 5 kekuatan yang harus dimiliki oleh setiap keluarga manakala mereka ingin membangun, mewujudkan keluarga yang sakinah dan barokah. Apabila kelima pilar ini sudah kita laksanakan, sudah kita tancapkan ya, sudah kita wujudkan, maka masih ada satu hal yang harus kita laksanakan sebagai istilahnya pemeliharaan ya, supaya keluarga kita tetap sakinah dan barokah. Di dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan bahwa di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihi naru, qalu bala ya Rasulullah, qala kullu hayyinin layinin qaribin sahlin. Kata Rasulullah, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya? Maka para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, haram tersentuh api neraka yaitu orang-orang yang hayyin, layin, qarib, dan sahal. Ini 4 akhlak yang harus dimiliki oleh seluruh anggota keluarga manakala mereka ingin mewujudkan keluarga yang sakinah dan barokah. Akhlak yang pertama adalah hayyin. Ya. Hayyin itu artinya orang-orang yang bisa menahan amarah. Ya. Orang-orang yang bisa menahan amarah. Jadi jangan sedikit-dikit orang tua kalau anak tidak mengikuti keinginannya marah. Atau anak sebaliknya jangan sedikit-sedikit marah karena keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Bagaimana mungkin bisa terwujud keluarga sakinah kalau di antara anggota keluarganya selalu saling marah? Ya, jadi yang pertama harus menghindari sifat pemarah atau orang yang bisa mengendalikan amarah. Yang kedua, akhlak yang patut dimiliki oleh seluruh anggota keluarga adalah layin. Layin itu artinya lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam sikap. Anak-anak zaman sekarang banyak yang kurang ajar. Ya, beda dengan anak-anak zaman dahulu. Ketika lewat di hadapan orang tua, anak-anak zaman sekarang kebanyakan mereka cuek. Boro-boro mengucapkan kalau bahasa Sunda mah punten, permisi. Mereka nyelonong begitu saja ya. Bahkan anak-anak zaman sekarang tidak bisa membedakan mana orang tua, mana sesama, mana anak kecil atau anak di bawah umurnya. Jadi semua sikapnya disamakan baik kepada orang tua, kepada sesama ataupun kepada orang yang lebih bawah usianya. Nah itu, jadi tidak ada yang namanya sifat atau sikap lain. Jadi bagaimana mungkin bisa terwujud keluarga sakinah kalau sikap lain sudah hilang dari anggota keluarga tersebut. Kemudian yang ketiga, sifat atau sikap yang harus dimiliki oleh anggota keluarga supaya terwujud keluarga sakinah dan barokah adalah qarib. Qarib itu dari akrab. Artinya antara sesama anggota keluarga itu harus akrab satu dengan yang lain, ya, harus akrab. Baik orang tua atau istri dengan suami, orang tua dengan anak atau anak dengan sesama anaknya lagi, adik kakak. Nah, sekarang kita perhatikan seringkali anak-anak zaman sekarang di dalam sebuah keluarga antara kakak dan adik seringkali berantem, ya, jarang-jarang yang akur. Ini entah pengaruh apa ya, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya kayaknya ya. Jadi banyak kita temui keluarga di dalam sebuah keluarga antara adik dan kakak senantiasa berantem alias tidak akur ya. Jadi bagaimana mungkin bisa terwujud yang namanya keluarga sakinah dan barokah kalau di antara mereka tidak terwujud yang namanya qarib, keakraban. Ya. Kemudian yang terakhir, sifat atau sikap yang harus dimiliki untuk bisa terwujud keluarga sakinah dan barokah adalah sahal. Sahal itu artinya sifat atau sikap yang tidak menganggap enteng, ya, tidak menyepelekan,
tidak bermalas-malasan gitu ya, sahal itu. Tidak bermalas-malasan. Jadi orang atau keluarga yang bisa terwujud menjadi keluarga yang sakinah dan barokah manakala di antara anggota keluarganya dia tidak memiliki sifat cuek atau acuh tak acuh ya, tapi harus memiliki sifat atau sikap apa istilahnya kalau sigap gitu ya, dalam segala sesuatu sesuai dengan keharusannya dia akan melaksanakan, tidak menunda-nunda atau tidak menyepelekan tugas atau kewajiban ya. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, maka besar kemungkinan tidak akan terwujud yang namanya keluarga sakinah dan barokah. Itu barangkali diantaranya beberapa tips, baik itu pilar untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah maupun beberapa akhlak sikap yang harus dimiliki oleh anggota keluarga manakala kita ingin mewujudkan yang namanya keluarga sakinah dan barokah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah ilah.